Sahabat-sahabat KD, Bung Danuji, ini kita sedang menyaksikan meeting staff para operator Dukcapil yang nanti akan tergabung di dalam sinergi aplikasi Sedudo, sehingga mulai besok Senin bahkan sebelum April itu kita sudah mencoba untuk melayani admin Duk secara daring atau online. Nah, kita lihat ya, ini di ruang Bapak Kepala Dinas Dispenduk Capil sedang dilaksanakan meeting meskipun di luar jam dinas, jadi setelah selesai ceklok. Masuk ke ruang Kepala Dinas. Kalau upload berkas nanti pasti ada jeda panjang kaitannya nunggu entry. Jadi nanti sing jenenge online begitu delok jame, lah kok anggas suwi men. Nek dibalik iki. Nek dari teknis iki. Berkas kan dikoreksi manual sik. Oh, selesai pembayaran ngalih. Keluar tak baru entry sik, bar entry lagi ngebut berkas. Iki kok rada main. Nggih, gimana? Oh, tetap diajukan itu. Jadi siap. Itu nanti sama jam upload berkas. Ya, tak? Kalau tergantung kesepakatan Bagaimana? Dan sebagainya, termasuk digunakan untuk layanan di OPD, misalnya untuk RSUD, untuk di Dinkes, di Dinsos dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu dan Bapak data yang lebih valid begitu, dan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan yang terutama adalah untuk menggelar layanan admin Duk online atau daring terintegrasi. Itu tujuan dari kegiatan ini. Bapak dan Ibu Camat atau yang mewakili di kegiatan hari ini, sesuai dengan Permendagri tentang layanan daring kependudukan dan Permendagri tentang peningkatan layanan kependudukan, peningkatan kualitas layanan kependudukan. Dua Permendagri itu yang akan kita terapkan di Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan kalau lancar, bulan April penyampan dengan hari jadi Kabupaten Nganjuk itu sudah bisa digelar dan dinikmati oleh masyarakat. Secara teknis, konkretnya nanti semacam ini gambaran singkat, nanti ada paparan yang bisa kita simak bersama. Layanan kependudukan daring dan terintegrasi. Itu dokumen. Contoh kalau akte kelahiran nanti diikuti dengan perbaikan perubahan kartu keluarga dan penerbitan KIK, kartu identitas anak, dalam satu permohonan. Dan kunci dari terselenggaranya admin Duk daring terintegrasi ini nanti ada pada kecamatan dan Dukcapil. Oleh karena itu, kami hari ini memohon masukan dari rekan-rekan kecamatan atas nanti tayangan SOP maupun tayangan sekilas aplikasi. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki atau direvisi atau ditingkatkan. Kami melaporkan ada persiapan dua yang harus kita siapkan nantinya, SDM dan Sarpras. Kalau Sarpras ini ada aplikasi, insya Allah mungkin sekarang 90% sudah selesai pengembangannya, tinggal uji coba dan nanti bintek atau sosialisasi. Yang perlu ditingkatkan antara lain pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan administrasi kependudukan. Khusus pelayanan administrasi kependudukan, saya minta perhatian sebagai berikut. Yang pertama, laksanakan pelayanan admin Duk terintegrasi. Satu permohonan bisa menghasilkan lebih dari satu dokumen pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, terapkan layanan daring atau online, yakni layanan yang dimungkinkan masyarakat secara mandiri mengajukan permohonan layanan, sedangkan masyarakat yang belum bisa mandiri bisa dilayani daring di kecamatan.
Yang ketiga, lakukan budaya pelayanan publik yang cepat, tanpa biaya, ramah, responsif terhadap keluhan masyarakat. Yang keempat, lakukan pengelolaan data kependudukan yang baik dan terapkan berbagi pakai data kependudukan dengan UPD dan instansi lainnya untuk mendukung pelayanan publik. Intervensi program pembangunan dan ketepatan di dalam penyusunan kebijakan. Saya mengharapkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah dan terintegrasi ini bisa diterapkan mulai April 2021. Untuk itu, saya instruksikan kepada sekretaris daerah yang dibantu dengan asisten pemerintahan terserah serta OPD teknis terkait untuk yang pertama melakukan hal-hal yang strategis, siapkan kebijakan teknis operasional yang diperlukan, sesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada. Apakah berupa peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati, atau surat edaran jika itu dibutuhkan di dalam rangka memperkuat kebijakan. Sarana dan prasarana, baik di lingkungan Dukcapil maupun di seluruh kecamatan, khususnya infrastruktur jaringan internet yang handal dan stabil. 3. Lakukan koordinasi dengan OPD terkait dan menjalin kerjasama dengan instansi vertikal dan lembaga lainnya di Kabupaten Nganjuk. Sudah mulai berjalan, lakukan evaluasi secara berkala, dipimpin sekda atau asisten, kekurangan yang ditemukan, dan beberapa inovasi yang patut dikembangkan di dalam rangka mendukung kebijakan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini satu keniscayaan yang memang harus kita lakukan, bahwa birokrasi sekarang, sumber daya sekarang wajib untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Perpres 95 ini adalah sebuah kebijakan, instrumen yang wajib kita ikuti. Bagaimana para birokrat, bagaimana pemerintah ini bisa menyediakan layanan yang cepat, tepat, akurat, dan berbayar ini juga wajar. Kecuali untuk prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dengan regulasi yang ada, bahwa pelayanan secara gratis ini juga harus dilakukan oleh teman-teman semua. Ataupun mengunggah ataupun masuk di dalam aplikasi itu, warga ataupun pemohon itu langsung melengkapi berkas pada operator yang ada di Dukcapil. Operator akan menerima itu dan mengirim dokumen elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat ke dalam WA ataupun notifikasi di dalam WA yang diberitahukan bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sudah selesai dan bisa untuk diambil. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, alur permohonan bila nantinya langsung dari warga dan waktu-waktu yang dibutuhkan, saya kira insya Allah bila cepat itu dalam waktu hanya tidak ada 1 jam. Bila semua persyaratan itu adalah betul ataupun sesuai dengan yang dibutuhkan dan memenuhi syarat, itu pasti bisa dalam 1 hari lah bisa dicukupi. Itu bila dari masyarakat langsung. Jadi dimasukkan link dalam passwordnya, untuk defaultnya Nganjuk 12345 itu nanti bisa diubah langsung karena untuk keamanan masing-masing. Di Zoom. Nanti akan masuk lebih banyak dan muncul layanan-layanan yang ada dalam aplikasi ini. Yang pertama ada layanan surat, ini yang untuk desa. Dan untuk fokus kita hari ini yaitu untuk layanan admin duk.
layanan untuk kependudukan. Coba diklik layanan kependudukan. Akan muncul menu untuk pembuatan atau pengajuan permohonan admin. Kita coba simulasi untuk melakukan pengajuan pengurusan KK misalnya. Buat permohonan, di situ akan ada pilihan layanan yang ada dalam aplikasi ini. Layanan apa yang akan dikehendaki untuk dilakukan bisa dipilih di sini. Maka akan muncul syarat-syarat yang harus dimasukkan dalam proses pengajuan KK baru. Yaitu ada 3 syarat. Yang pertama mengisi belangko F101, fotokopi buku nikah dengan nilai dasar KUA, terus kutipan akta kelahiran atau ijazah. Jadi 3 syarat itu harus diunggah. Kalau dengan HP mungkin bisa langsung difoto, dokumen-dokumen tadi bisa langsung difoto dan masuk ke aplikasi. Untuk formulir F101 bisa diunduh dari aplikasi langsung, itu dari kolom belangko tadi bisa diunduh. Ini bisa dicetak kemudian diisi langsung pakai manual dan ditandatangani. Setelah itu baru diupload lagi untuk diajukan ke dapil. Dari ASN yang ada di Nganjuk tentang e-kinerja, ya. Paparan tadi itu betul-betul orang yang ngerti betul tentang teknologi. Kalau tidak, mungkin ya agak susah. Itu tadi artinya mungkin di tempat kita pun kita bisa semacam itu. Insya Allah bisa. Tadi ada di upload KTP, KK dan sebagainya. Nah, itu pasti. Kan pertanyaan saya ketika berdiskusi dengan Pak Asisten ketika berfoto itu sama dengan itu. Bagaimana kalau orang itu tidak begitu paham tentang dunia maya begitu? Ya itu juga harus berpikir. Tapi ini luar biasa. Memotong kebiasaan yang sudah biasa menjadi tidak biasa. Ini memang perlu waktu yang tidak sebentar. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua juga masih komplit dengan sekarang. Sekarang disampaikan tadi, alhamdulillah terakhir Pak Sambilan menyampaikan soal BEMIT. Ini juga perlu ya ada Pak Asisten sama-sama di APD mungkin sama-sama perlu kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah. Kami sangat mengapresiasi tentunya dengan adanya inovasi, karena dengan adanya TIK akhirnya ada keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sesuai dengan perangkat daerahnya yang membidangi. Tentunya kalau kita melihat juga dari Perpres 81 tahun 2010 di poin 4 itu ada namanya tata laksana. Tata laksana itu juga di dalam rangka untuk pengembangan daripada dan mendukung Perpres 95 ini tentang SPDE. Di dalamnya itu intinya adalah good governance, pemerintahan yang baik. Banyak aspek di sana, di antaranya transparansi, efektivitas, efisien, dan terukur. Saya Sekretaris Kominfo Kabupaten Nganjuk, Ida Sobihati, menyampaikan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam layanan digital kepada masyarakat. Upaya yang kami lakukan, kami sudah membuat sebuah aplikasi untuk mempermudah masyarakat di dalam memperoleh kebutuhan layanan kependudukan, layanan administrasi yang dibutuhkan. Aplikasi tersebut kami beri nama Sedudo. Di dalam aplikasi Sedudo itu berisi layanan-layanan, mulai layanan administrasi dan juga layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang amat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Langkah awal yang kami laksanakan yaitu kami mengadakan sebuah forum group discussion kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan pengaplikasian layanan Sedudo ini, yaitu kepada camat se-Kabupaten Nganjuk, kepada OPD yang terkait,
dan instansi vertikal yang kami laksanakan hari Selasa tanggal 23 yang lalu. Setelah kami laksanakan sosialisasi dalam bentuk sebuah focus group discussion, selanjutnya pada hari ini kami melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada para pelaksana di tingkat kecamatan, para pelaksana di dinas, dalam hal ini Dispenduk Capil, dan para pelaksana di tingkat kelurahan, sehingga nantinya aplikasi Sedudo ini bisa dipergunakan per April tahun 2021. Pada hari ini kami mengadakan bimbingan teknis kepada para operator tersebut yang nantinya akan menjadi gawangnya, akan menjadi safe-nya di dalam kelancaran penerapan dari aplikasi Sedudo ini. Para operator tersebut kami berikan pengarahan, kami berikan gambaran-gambaran terkait dengan bagaimana tata cara mengoperasikan aplikasi Sedudo itu, sehingga nantinya bila masyarakat membutuhkan layanan dalam hal ini layanan Adminduk, bisa datang di kecamatan, bisa datang di kelurahan-kelurahan, 20 kelurahan, 20 kecamatan se-Kabupaten Nganjuk. Bagi yang paham gadget itu bisa mandiri dari Android di rumah ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi kami mempunyai 2 skema untuk layanan Adminduk ini. Skema yang pertama, bagi masyarakat yang paham terkait dengan teknologi informasi, bisa langsung masuk, bisa langsung ke Sedudo ini melalui aplikasi yang sudah kami sediakan, yaitu Sedudo nganjuk.go.id. Di situ bisa langsung mengakses masuk ke dalam aplikasi tersebut, kemudian layanan Adminduk apa yang dibutuhkan sampai dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap semuanya. Bila sudah diunggah semuanya, nanti bila sudah tercukupi ataupun istilahnya sudah jadi, akan ada notifikasi langsung ke WA warga tersebut bahwa layanan yang dimohonkan, yang dibutuhkan itu sudah selesai atau sudah jadi, sehingga secara mandiri masyarakat tersebut bisa mencetak kebutuhan Adminduk yang dibutuhkan. Mungkin masih ada tahapan lagi yang harus dilalui atau mungkin kendala yang sekarang sedang disiapkan. Oh iya. Sebelum ke sana, Bung Danuji, perlu kami sampaikan untuk skema yang kedua. Jadi itu skema yang pertama bagi warga yang tahu ataupun istilahnya tidak gaptek, itu untuk skema yang pertama. Untuk skema yang kedua, misalnya bagi yang sepuh, bila yang tidak tahu internet apa itu juga kami fasilitasi, yaitu cukup datang di kecamatan. Di kecamatan sudah kita siapkan operator. Bila berada di kelurahan, cukup ke kelurahan setempat, yang operator-operator itulah siap untuk membantu mengaplikasikan melalui aplikasi Sedudo tersebut, sehingga nanti yang mengoperasikan tidak warga sendiri karena tidak tahu piye carane, istilahnya seperti itu. Nanti operatorlah yang membantu masyarakat, dan bila sudah jadi juga seperti itu, akan ada notifikasi melalui WA kepada yang bersangkutan bahwa apa yang dimohonkan itu sudah jadi, bisa diambil di kecamatan setempat di mana dia mengajukan permohonan. Untuk kendala-kendala, pasti saya yakin yang namanya teknologi informasi, hal baru, kendala pasti ada. Tetapi upaya akan kami lakukan secara terus-menerus. Upaya langkah yang kami lakukan yaitu nanti akan kita buat sebuah grup WA yang berisi operator di Capil, vendor atau yang menyediakan aplikasi, kemudian operator di kecamatan, dan operator yang berada di kelurahan, sehingga nanti kendala apa pada waktu itu bisa disampaikan di grup yang secara real time, secara langsung akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan kejelasan baik dari kami, dari dinas maupun dari vendor yang memberikan aplikasi.
Terima kasih Bu Ida, terima kasih. Semangat. Tetap semangat demi Nganjuk Nyawiji kita. Amin. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like,